kabar? Senang sekali, saya Indria Safrotomo. Saat ini saya sedang berada di Drini Park, tempat yang sangat indah dan cantik di Kabupaten Gunung Kidul yang sangat luar biasa. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang mungkin semua orang bertanya-tanya. Kenapa hari jadi Gunung Kidul yang tadinya 27 Mei ini menjadi 4 Oktober ya. Tahun ini merupakan momentum dan kita akan membahas bersama 4 narasumber yang sepertinya sudah datang. Jadi tadi saya melihat ada Bapak Arif Wibawa, beliau adalah Ketua Pansus Raperda Hari Jadi Gunung Kidul. Kemudian ada juga Bapak Khairul Agus Mantara sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Ada juga Ibu Eri Agustin Sudianti sebagai Wakil Ketua Pansus Raperda Hari Jadi Gunung Kidul. Dan tadi sepertinya saya juga sudah melihat Bapak Agus Kamtono dari Dewan Kebudayaan Gunung Kidul. Yuk pemirsa, kita langsung bertemu dengan narasumber kita. Halo Bapak-bapak, selamat sore. Ada Pak Agus Mantara, Bu Eri apa kabar? Pak Arif, ini Pak Agus juga, Pak Kamtono. Silakan Pak, double Agus ya. Silakan Pak, kita ini keren banget lagi ada di Drini. Semuanya asli. Ayo kita melihat di sini Drini Park. Silahkan. Oh, Indonesia ini ya. Enak banget ya, ini tuh berasa, ini Gunung Kidul ya, keren banget, kayak kita bener-bener ngerasa ini surga. Surga itu nyata, kayak lagunya Malik and the Essential ya. Baik, silakan kita menikmati, ini suasana yang sangat indah sekali menurut saya di Drini Park ini. Kita bisa melihat pantai juga, ini bukit-bukitnya juga keren sekali. Sudah ada Bapak Khairul Agus Mantara, Ibu Eri Agustin, Pak Arif Wibawa, juga Pak Agus Kamtono. Kita ngobrol-ngobrol santai aja karena memang Gunung Kidul ini punya banyak sekali potensi dan ini yang akan kita bicarakan atau akan kita bahas hari ini luar biasa. Gunung Kidul tahun ini memiliki momentum sejarah baru ditorehkan bagaimana hari jadi Kabupaten Gunung Kidul ini yang tadinya bulan kemarin ya 27 Mei ini ya. Jadi pemirsa jangan kaget kalau hari jadi Gunung Kidul kemarin menantikan tanggal 27 Mei ini sekarang menjadi tanggal 4 Oktober. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Bersama 4 narasumber yang sudah saya kenalkan kita akan bahas itu semua. Baik, saya mau ke Pak Agus dulu. Pak Agus, pastinya Agus yang mana dulu? Oh iya, benar. Pemirsa di sini ada double Agus. Jadi ada Pak Khairul Agus Mantara. Siapa satunya lagi? Oh iya. Pasti lahirnya di bulan September ya? Bukan, lahirnya di bulan Agustus ya. Baik, Pak Khairul Agus Mantara dulu, Pak. Ini kan pastinya tidak terjadi begitu saja, begitu ya. Ada alasan, kemudian bagaimana awal mulanya ini ada kajian-kajian terkait dengan perubahan hari jadi ini. Tuh awal mulanya sejarahnya gimana sih Pak Agus, kok bisa begitu ya? Jadi kejadian ini 3 tahun yang lalu. Oke, 3 tahun yang lalu, kala itu di akhir masa jabatan senior saya. Yang beliau hadir di sini. Jadi Kepala Dinas Kebudayaan dulu itu Pak Agus Kamtono, kemudian diganti oleh Agus Mantara. Iya. Sebelumnya lagi itu Agus Prianto. Jadi Kepala Dinas Kebudayaan itu syaratnya harus Agus. Jadi Agus nggak bisa di Kepala Dinas. Kalau nggak Agus nggak bisa jadi Kepala Dinas Kebudayaan Gunung Kidul ya. Kemudian pada saat itu Pak Agus Kamtono, kala itu saya masih menjadi kepala bidang. Agus Kamtono menyampaikan sejarah singkat tentang Gunung Kidul. Di sana dijelaskan bahwa Gunung Kidul ini merupakan satu wilayah, Parten Kidul yang dipimpin oleh seorang Riau. Ini pada saat itu pimpinannya Riau. Nah, itu temuan pertama. Riau dalam jabatan kraton itu belum bupati, sehingga menurut kala itu pimpinan menyatakan bahwa ini berarti perlu disempurnakan karena ini belum bupati yang mimpin, masih Riau. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada diksi dari alinea berikutnya ke alinea seterusnya itu ada yang tidak nyambung. Misalnya
Gunung Kidul masih hutan belantara. Kemudian Gunung Kidul ini masih mengungkap sejarah-sejarah yang dasarnya adalah legenda. Kalau itu disuruh itu, cobalah kamu hitung. Tahun ini kamu potong 350 tahun, ketemunya tahun berapa? Jadinya berapa? Nah, gitu 1600-an. Kalau Belanda sudah di Indonesia, sudah di Gunung Kidul ya. Karena Belanda sudah di Gunung Kidul. Ini tidak mungkin, tidak ada jalan. Pasti mereka bawa armada, ada jembatan, ada ini. Artinya sudah tidak hutan belantara lagi. Dan inilah yang menjadi motivasi kenapa kita harus menyempurnakan. Lagi-lagi ketika ditanya tanggal 27 Mei ada kejadian apa? Tidak ada jawabannya. Nah, itu. Ini tidak ada literasinya. Lah ini yang memotivasi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui Dinas Kebudayaan yang diawali dulu Pak Agus Kamtono. Ini segera membentuk tim kajian, melibatkan keraton, melibatkan keraton itu awalnya kita sowan ke Pak Harso Diningrat, mantan Bupati Gunung Kidul. Kemudian beliau mengarahkan kepada sahabat-sahabatnya, junior-juniornya, karena beliau merasa bahwa saya sudah tua, nanti saya memberikan masukan aja, nanti yang akan membantu kawan-kawan saya. Akhirnya kita diberikan tim oleh beliau, dan tentu kami tidak lepas mengajak para ahli dari UGM, dari UNY, dan itu sangat luar biasa kerja kerasnya mereka dari hari ke hari. Selalu menyampaikan progres temuan-temuannya, dan inilah yang memotivasi kenapa kita harus menyempurnakan sejarah Gunung Kidul. Dan yang menjadi penting adalah sejarah itu sesuatu yang dinamis. Betul. Artinya ketika ditemukan temuan baru yang lebih kuat, ini bisa menggugurkan temuan lama yang mungkin tidak kuat lagi. Nah, ini terus mungkin hari ini temuannya tanggal 4 Oktober paling bagus ya, Pak Ketua Pansus. Tetapi besok kalau mungkin anak cucu kita atau kemudian hari ditemukan bahwa ini ada yang lebih kuat, ya tidak untuk kemungkinan nanti bergeser lagi. Gitu Mbak Indri. Ini menarik ya. Jadi kita membedah sejarah itu memang kajiannya tadi. Saya yakin ini prosesnya tidak seperti membalikan telapak tangan. Prosesnya sangat panjang, 3 tahun. Dan ini yang menjadi poin penting di sini, ini bagaimana kita menyempurnakan sejarah. Ini untuk saat ini ya. Besok kalau misalnya ada yang lebih valid lagi, sempurnakan lagi begitu ya. Terkait dengan proses ini yang tadi Pak Agus Mantara menyampaikan bahwasanya dari zamannya Pak Agus Kamtono. Saya penasaran bagaimana prosesnya ini Pak Arief, mungkin yang berkecimpung langsung gitu bisa diceritakan proses 3 tahun ini bagaimana Pak perjuangannya dalam menyempurnakan Hari Jadi Gunung Kidul dari 27 Mei ke 4 Oktober ini bagaimana Pak Arief? Dari legislasinya. Legislasinya ya betul. Ya, kalau saya di legislatif, jadi kita terima matangnya. Jadi 3 tahun itu proses dialektika di eksekutif. Mulai dari Pak Agus Kamtono sampai Pak Agus Mantoro itu, dan hasil dari dialektika itu, diskusi itu kemudian disajikan ke kami, dan itu pun di internal legislatif masih rame ya, rame kayak itu. Jadi yang menetapkan 27 Mei juga dihadirkan kembali di legislatif. Jadi gitu ya? Iya. Benar-benar proses yang tidak mudah ya Pak Arief ya? Luar biasa tuh. Dan saya sama Mbak Eri suruh jadi penengahnya. Saya ngebayangin waktu itu kan ini benar-benar sesuatu yang baru ya untuk Kabupaten Gunung Kidul ya, menyempurnakan ini. Karena ini kayaknya baru terjadi ini kan penyempurnaan Hari Jadi Gunung Kidul. Selama ini kan 193 tahun nggak ada, sekarang jadi 194 tahun ya. Akselerasi 1 tahun begitu ya. Ini keren sekali. Sebelum saya ke Bu Eri, saya ke Pak Agus dulu ya, atau ke Bu Eri dulu deh, nggak apa-apa tadi. Iya, Bu Eri, siapa saja yang dari legislatif gitu ya terlibat ini? Pastinya kan ada tim ya, ada Pak Ketua, Bu Wakil Ketua, melibatkan berapa banyak tim ini untuk? Jadi sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD, bahwa dalam pembahasan raperda ketika dari eksekutif itu sudah siap, maka melewati tahapan di Propemperda, melalui Bapemperda. Di Bapemperda ada tim kita 11 orang, kita kaji apakah ini layak untuk kita lanjutkan menjadi raperda untuk dibahas melalui panitia khusus. Nah itu sudah dilalui. Kemudian melalui paripurna DPRD dibentuklah yang namanya panitia khusus. Di mana panitia khusus ini
terdiri dari perwakilan Oke. masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Ada 7 fraksi dan masing-masing fraksi mengirimkan personil sesuai proporsionalnya Iya, masing-masing. iya. Nah, setelah kumpul menjadi satu, kemudian dibentuklah alat-alat pansus itu, yaitu pimpinan. Nah, dengan cara mufakat, dan dimufakati ketua pansus adalah Pak Arief Wibawa, kemudian saya sendiri adalah wakil ketua. Dan dalam proses itu ya sesuai dengan kita, acuannya adalah tata tertib DPRD dan juga perundang-undangan yang ada, kita bahas sesuai dengan tahapannya melalui public hearing, kemudian melalui konsultasi, melalui studi komparasi di berbagai wilayah, dan juga kita ikut menggali literasi-literasi yang menjadi dokumen pelengkap dari Raperda itu. Kita sampai ke ANRI, kita mendatangkan para pakar, para ahli yang memang terlibat. Yang tadi Kita dikatakan ke ANRI itu arsip nasional dulu, Mbak. Wow, seru Jakarta dulu. banget ya, khusus Jadi, untuk Tulisannya 3 itu tahun. masih zaman baula itu. Jawa kuno itu. ada tim khusus yang ke sana ya, Iya, berarti semua. ya, Semua semuanya tim. ya. Pansus sama- Dari pansus sama 11 kami, tadi itu sama ya. tim kajian juga Oke, berangkat ke sana. tim kajian. untuk meyakinkan bahwa saya ini memang datanya betul-betul Akurat. Dokumennya betul-betul ada. Iya, Karena iya, memang di prosesnya kemarin ada di dalam politik kan biasa ya, pro kontra. Nah, ada sedikit dinamika yang dengan idealisnya masing-masing. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Pak Arief bahwa pimpinan pansus itu harus netral, kemudian di tengah-tengah. Nah, itu posisi di tengahnya itu yang susah. kita pakai. Kita mempelajari kajian hukumnya seperti apa, fakta hukumnya bagaimana, kemudian dari dokumen pelengkapnya bagaimana. Di ANRI sudah cetok bahwa dari sekian banyak dokumen yang tertera hanya di tanggal itu. Jadi bisa sampai kepada mufakat. Sempat agak rame ya, yang alamat depan itu kan yang tanda tangan itu di Surakarta. Nah, itu bukan 4 Oktober kan. Iya. Ya. 1 Oktober. Ada Yang 1 Ada 2 Oktober. lembar ya. salahnya. ada sedikit Loh, pemahaman ini yang 1 berbeda. Oktober. Mana 4 Oktober ya? Anu, Pak, itu yang lebaran kedua. Ini yang ditandatangani pertama. Solo. Ini yang ditandatangani Jogja. Jogja. Itu yang lebar kedua. Begitu bukan lebar kedua, Selesai. selesai. Karena itu akan berpengaruh terhadap ideologi kita. Jadi Gunung Kidul itu mau menganutnya ke Jogja sentris atau Solo sentris. Iya, Kalau iya, kita ke Solo sentris, Ya, maka tanggal dokumennya 1 kita Oktober. pegang yang Solo itu. Tapi kan kita ini Jogja. Iya. Maka kita Jogja sentris, ya dokumennya yang autentik Jogja itu yang kita bawa. Itu di internal pansus juga Ramai ada ya. Dinamikanya ya, luar internal biasa. pansus ya. Oke, bahkan kami juga ada sedikit sharing pemahaman komunikasi antar sesama anggota. Bagaimana kita bisa satu persepsi sampai ada keputusan itu. Dan yang dari waktu itu ada pembahasan 3 Raperda yang paling seru, yang paling gayeng itu ada di pansus. Padahal kelihatannya tadinya sederhana, hanya membahas hari jadi ya kayak gitu. Ternyata itu pembahasan yang paling gayeng, paling seru, bahkan sampai ada interupsi, terus kemudian Pimpinan hadir ada semua. catatan. Pimpinan hadir semua di situ. Ya, dan rapat pansus itu pimpinan dewan itu hadir semua baru kali ini. Baru terjadi kali ini. Baru ketika saya jadi ketua pansus kali ini, pimpinan dewan itu mengkritisi. Mengawal Ah, semua. Iya, ikut mengkritisi materi dari pansus itu sendiri terkait Iya. masalah hari jadi. Baik, tapi ini berarti kan sudah selaras satu jalan semuanya. Ya, Maksudnya ya, walaupun ya. ada dinamikanya, tapi Ya, untuk biasa. jadi kompak begitu ya, ada kekompakan tersendiri yang memang ini saya perlu apresiasi. Kemarin saya itu gemuk, Mbak. Karena Iya. kurus 3 tahun ini jadi Iya. kurus ya, turun berapa kilo Pak Agus Mantara? Boleh dikasih spill turun berapa kilo? Ya kan, 10 kilo ada karena kayaknya mikir ya. hari jadi kurus kemarin. Perdanya luar biasa Kalau nih. saya karena pakai resepnya Pak Agus Kamtono sehingga awet gemuk. Saya dablek orangnya, Mbak. Kalau saya sebagai orang awam ini pastinya membayangkan sejarahnya ini bisa jadi sudah ditetapkan 4 Oktober ini. Saya membayangkan membedah sejarah ini ibaratnya benang kusut. Terus kita satu-satu harus luruskan, cari tahu satu-satu harus bagaimana tadi. Kusut dan basah itu. Itu kan susah sekali. Makanya ini saya sangat mengapresiasi kita sudah menemukan bagaimana 4 Oktober ini. Jadi nanti kita masyarakat Gunung Kidul harus bersama-sama memang bersemangat untuk menumbuhkan semangat sejarawan dan juga nasionalisme. Berhubung sudah ada Pak Agus Kamtono. Pak Agus kan tadi disampaikan ternyata dari zamannya Pak Agus ini ya, Pak Agus betul, Kamtono Mbak ya. Dian, ya. Kalau Pak Agus sendiri melihat seneng nggak Pak ini akhirnya perjuangan 3 tahun ini
ini di eranya Pak Agus Kamtono, kemudian sekarang di eranya Pak Chairul Agus Mantara. Tahun ini 2024 menorehkan prestasi, menorehkan sejarah. Pak Agus Kamtono dari Dewan Kebudayaan sendiri, dukungannya seperti apa nanti Pak? Udah bisa tersenyum dia, Mbak. Sudah senyum-senyum sendiri dari tadi ya. Ini yang pertama adalah sesuatu yang luar biasa. Luar biasa artinya bahwa hari jadi itu merupakan satu hari yang telah ditetapkan masa lalu tahun 85 melalui peraturan Bupati waktu itu ya awalnya. Ini merupakan sesuatu yang sakral di Kabupaten Gunung Kidul bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Dan sejak awal saya juga berpikir bahwa sesuatu yang tidak mudah untuk mengadakan kajian, di mana kajian itu kita memang harus bisa menampilkan satu bukti-bukti yang betul otentik. Di samping kajian secara ilmiah, ya, tetapi di situ kita harus bisa memunculkan, harus bisa menunjukkan ini loh bukti-buktinya. Jadi kalau kita menulis sejarah itu kan bisa kita menggunakan narasumber primer. Narasumber primer itu kita menggunakan orang-orang yang memang pelaku sejarah. Mereka ikut serta dalam sejarah itu. Tetapi ini saat ini yang kita pakai adalah dokumen dari sekunder ya, sekunder. Nah, untuk dokumen-dokumen yang kita pakai ini memang betul-betul akurat, ya, betul-betul akurat dan itu ada. Bahkan dari tim ini melacaknya tidak hanya dari arsip daerah, arsip nasional, bahkan sampai Belanda, Pak. Sampai Belanda, punya link sampai Belanda. Leiden. Iya. Perpustakaan Leiden. Perpustakaan Berarti Leiden. kemarin ke Leiden Iya. juga? Ya, dari Iya. tim. Iya. Dari tim Ada yang ke sana ya? Iya, Iya ada sih yang ke sana. memang. Ini untuk menunjukkan karena apa? Meskipun diadakan kajian, tapi kalau kita tidak bisa menunjukkan bukti, ini loh buktinya, ya, ini tidak akan bisa, ya. Tidak akan bisa diterima masyarakat, ya. Nah, dan ini alhamdulillah dengan dibentuknya pansus, sehingga Bapak Ibu dari pansus itu mampu menjembatani, ya, antara temuan dari kajian yang dilakukan oleh tim ahli sejarah ini yang dibentuk kemudian dari UGM dan UNJ juga melibatkan tokoh masyarakat juga, praktisi ya, dan keraton juga. praktisi juga, ya, kemudian menjembatani. Sedangkan di dalam dewan pun pasti akan terjadi gejolak yang sedemikian rupa. Karena apa? Ini tidak main-main, ini hari jadi loh ini kan begitu ya, masyarakat kan begitu. Mempertanggungjawabkannya pada Gitu. masyarakat. Tetapi sekali lagi bahwa yang namanya sejarah itu seperti Mas Agus Mantara, dinamis. Sejarah itu bisa berkembang, bisa. Tapi haruskah berkembang? Tidak harus. Nah, kalau memang ditemukan bukti baru ya terkait dengan temuan-temuan yang bisa dipertanggungjawabkan melalui kajian ilmiah, ini loh ternyata hari jadi Kabupaten Gunung Kidul tanggal 4 Oktober. Ya kalau itu memang secara ilmiah ya kenapa tidak? Kan gitu. Tetapi kalau bukti-bukti itu meskipun diadakan kajian tetapi tidak bisa menunjukkan bukti secara autentik berdasarkan kajian ilmiah, ya nggak bisa. Kan gitu. Nah inilah sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Pak Agus beserta timnya, juga terima kasih dari Bapak Ibu Pansus Dewan yang bisa menjembatani sehingga ini semua bisa terjadi dan semoga dengan hari jadi baru ini memunculkan satu semangat baru bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Pastinya makin semangat gitu, kita ya. Wah, obrolan kita makin seru ya. Tapi kayaknya kita lebih seru kalau misalnya kita berpindah ada wahana yang lain yang lebih seru lagi nih Bapak Ibu. Tadi kita berpindah senang saya kalau pindah-pindah gini. Jadi kita bisa melihat Drini Park dari beberapa sudut.
udah berpindah lokasi lagi, pemirsa ternyata lebih indah karena ini kita di atas ya, jadi lihat pemandangannya ini makin keren ya Pak Agus, Bu Eri, Pak Arif, Pak Agus Kamtono, makin seru. Kita lanjutkan obrolan kita yang semakin seru terkait dengan Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul ya, yang akan dilaksanakan tahun ini 4 Oktober. Nah, saya penasaran ada agenda apa saja karena ini bulan Juni ya, berarti 4 bulan lagi. Ini pastinya yang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat, warga Gunung Kidul ini. Ada apa saja sih yang seru? Kita bisa terlibat apa saja? Kita bisa menyaksikan apa saja? Nah, langsung saya tanya ke Pak Adi. Ada apa saja Pak Adi dan Kak Rotu Hari Jadi Gunung Kidul yang ke-194 ini? Hari Jadi Gunung Kidul masih beberapa bulan lagi. Tapi kami juga diperintah Bupati segera menakodai kegiatan Hari Jadi. Secara lisan sudah diperintahkan bahwa saya Kepala Dinas Kebudayaan diperintah untuk menjadi Ketua Umum di kegiatan Hari Jadi, dan kami kemarin sudah melakukan rapat dengan kawan-kawan semua perangkat daerah untuk menginformasikan perangkat daerah mau punya kegiatan apa. Nah, itu akan kita tata. Rencana kami setidaknya kami akan sebulan utuh kami akan memberikan gelaran hiburan kepada masyarakat. Sebulan utuh. Nanti agendanya bisa dilihat masyarakat di mana? Ya, nanti bisa melalui medsosnya pemerintah kabupaten. Kami lempar juga melalui Videotron yang ada di Gunung Kidul, kemudian juga medsos kami, Instagramnya Dinas Kebudayaan, YouTube-nya Dinas Kebudayaan, Facebook-nya Dinas Kebudayaan, dan ini akan kami juga media cetak. Tentu ini termasuk hari ini media kami informasikan bahwa karena ini lonceng Hari Jadi Gunung Kidul yang merupakan sejarah baru dan tentunya harapannya menjadi semangat baru ini Mbak Indri. Iya. Nah, ini kami siapkan betul-betul luar biasa. Kami informasikan pada masyarakat bahwa dari awal September ini ada giat menggerakkan masyarakat, baik yang itu berupa nanti kegiatan olahraga, seni ataupun budaya. Lengkap ya. Jadi lengkap. Dan kemarin sudah data terkirim kepada kami. Ini lagi kami kompilasi datanya, kami tata minimal itu setiap weekend Jumat, Sabtu, Minggu dalam bulan September pasti ada kegiatan. Pasti ada kegiatan. Wow, keren. Dan kita kegiatannya cukup banyak karena di sini ada produksi lahirnya Campur Sari. Kami juga akan gelar festival Campur Sari. Kami juga ada naik karnival. Kapan yang naik karnival? Naik karnival tentunya di malam tanggal 4-nya. Tanggal 4 ya. Kemudian nanti mungkin kita akhiri dengan pesta kembang api atau apa. Kemudian kita juga akan menghadirkan beberapa mitra Dinas Kebudayaan yang dari Banten. Rencana kami akan menghadirkan debus kami. Dari Ponorogo ini juga akan menghadirkan Reok Ponorogo, dan juga tentu marching band. Marching band kemarin arahan Bupati kita untuk berkomunikasi dengan Akmil. Harapan kita itu. Kemudian di Naik Karnival itu kita punya paket kegiatan yang cukup banyak. Nanti akan kita gelar di situ. Termasuk nanti kita akan kalau nanti ini cocok nanti situasinya dan kondisi masyarakat. Karena besok itu kami juga harus menata dengan jadwalnya kampanye pilkada. Jadi itu sudah masuk di tahapan-tahapan pilkada. Kami akan menentukan waktu-waktu yang tidak digunakan untuk giat pilkada, itu akan kami gunakan untuk giat-giat Semarak Hari Jadi Gunung Kidul. Dan ini tentu luar biasa nanti. Giat ini giat yang betul-betul hebat, artinya kita siapkan agar semua masyarakat terlibat. Kalau dulu itu gaung upacara atau gaung peringatan Hari Jadi itu hanya di ibu kota. Tetapi besok akan kita sebar di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Artinya nanti semua bisa menikmati, bisa merasakan bahwa kita ini masuk di peringatan Hari Jadi Gunung Kidul. Jadi akan banyak sekali yang bisa kita siapkan dari potensi lokal ataupun dari potensi luar daerah. Itu kami siapkan betul luar biasa. Dan hari kemarin sudah kita akan mempetakan siapa yang akan terlibat di dalam kegiatan Hari Jadi itu. Minimal kami akan pastikan bahwa siapa melakukan apa, kapan, di mana itu udah coba kami petakan. Ini sangat
sangat menarik. Ada naik karnival itu, kalau saya ngebayanginnya itu kalau warga masyarakat Gunung Kidul sudah pasti antusias, itu pasti akan sangat ramai sekali sih, itu puluhan ribu mungkin ratusan ribu. Nah, saya membayangin kalau dari wisatawan luar kota, luar daerah ikut menyaksikan juga pasti juga keren banget ya. Jadi pengalaman tahun kemarin kami itu gelar di jalan yang baru itu, di Jalan Siono, Kiai Haji Agus Salim sampai dengan Jalan Brigjen Katamso. Kami tidak membayangkan bahwa kegiatan kami ini akan menghentikan wisatawan. Jadi kami memang pada saat itu tidak menutup jalan, karena diskusi kami dengan pihak keamanan itu, kami karena itu weekend, maka tetap akses wisata itu kami buka. Jadi ternyata wisatawan sendiri yang pengen lihat itu, 1-2 bus berhenti, akhirnya busnya banyak sekali yang berhenti karena sudah terhalang bus yang depan. Nah, ini yang menjadi masalah. Mereka digerakkan tidak mau. Saya pengen lihat itu. Nah, ini yang terjadi adalah awal itu saya laporkan sore kepada pemirsa itu baru 60.000. Tapi semakin malam semakin penuh. Dan ini luar biasa. Ini makanya kami berpikir apakah nanti akan kita coba gelar di jalur jalan baru kita di JCLS ataupun jalan baru kita banyak. Ini sepanjang jalur, termasuk ada banyak hal yang istimewa. Ada kalau kemarin itu ada fashion show on the water, mungkin besok itu fashion show on the road. Jadi keren. ya, dan ini juga tentu menjadi satu ke depan menjadi satu kalender event yang akan menjadi satu objek wisata di Gunung Kidul pada saat ulang tahun Gunung Kidul ini, menjadi satu deretan kegiatan yang bisa menghadirkan wisatawan di Gunung Kidul. Iya, saya sangat menantikan itu. Dan kami juga punya banyak warisan budaya tak benda. Nah, itu. Rencana kami juga akan gelar itu. Jadi gelar warisan budaya tak benda. Yang kemarin itu ada itu. Ada itu. Oh, keren banget. Ya, kemarin kami gelar di salah satu objek wisata yang baru juga di Gunung Kidul. Kami gelar di sana. Kemudian kita berikan termasuk salah satunya kemarin ada water liwet. Ini semua pengunjung kita kasih gratis. Ini. Kita berikan untuk merasakan makanan khas Gunung Kidul, hiburannya kami semua yang, dan ini akan kami terus kelurakan itu. Nah, besok ini kami gelar di hari jadi Gunung Kidul, jadi ada gelar warisan budaya tak benda, kemudian ada gelaran-gelaran yang lain yang ini menurut saya sangat spektakuler untuk 2024. Kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan Pak Agus Mantara tuh, kita nggak sabar ya pemirsa untuk kita bersama-sama menuju September ya. Menuju September, Oktober itu nggak sabar ya. Baik, saya mau ke Pak Arief sama Bu Eri. Ini kan sudah ditetapkan begitu ya 4 Oktober. Nah, Pansus ini berarti kan sudah tuntas begitu ya. Bagaimana 3 tahun? Oh, boleh loh ini sambil diminum. Perjuangannya ini, nah mungkin dari 3 tahun perjuangan ini ada catatan-catatan khusus mungkin yang akan disampaikan dari Pak Arief, silakan. Ya, yang jelas secara pribadi saya itu ada kelegaan tersendiri. Kelegaan tersendiri ya. Karena perpindahan dari 27 Mei itu biasanya itu Mbak, gimana Pak Arief? Kalau kita itu mengadakan momentum hari jadi itu, rangkaian hari jadi, itu tenggelam dengan nuansa kesedihan gempa 27 Mei 2006 itu. Iya. Jadi kesannya itu malah hari jadi itu sesuatu yang menyedihkan, yang menakutkan kayak gitu. Betul. Paling tidak kami sekarang sudah lepas dari bayang-bayang kesedihan itu ya. Mari kita bergembira bersama di hari jadi ini. Dulu ketika peringatan hari jadi itu pasti diselingi dengan lagu kelek nah itu itu aduh ini kok begini ya. Iya. Jadi paling tidak dengan perpindahan dari momen 27 Mei ke 4 Oktober itu beban secara psikis kami itu untuk seluruh warga Gunung Kidul itu sudah lepas. Dan tentu saja kami berharap peringatan hari jadi itu nanti itu bisa kemudian menggali seluruh potensi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, sehingga bisa kemudian ada impact menuju peningkatan kesejahteraan buat warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Baik, goalsnya itu. Tapi saya yakin impactnya akan bagus sekali. Lampu-lampunya sudah mulai nyala, makin cantik di sini ya. Saya mau ke
narasumber yang paling cantik di sini ya, Bu Eri. Bapak ini paling cantik ya. Agus yang berikutnya. Ya, Agus berikutnya, betul. Bu Eri ini sekali lagi tadi bagaimana ini sudah ditetapkan begitu ya dari Dewan sendiri, masih akan terus mendukung kan ya terkait dengan tentu saja. Silakan Oke. disampaikan Dewan. Jadi di dalam keputusan sebelum ini ditetapkan hari jadi di tanggal 4 ini kan lewat paripurna penetapan Raperda menjadi perda. Di dalam penetapan perda itu tentunya DPRD punya catatan ataupun rekomendasi. Di antaranya tentunya berisi support, baik itu penganggaran ataupun kegiatannya. Jadi tentunya yang namanya pemerintah daerah ini kan dari dua unsur, eksekutif dan legislatif. Jadi kita harus sejalan, tidak bisa sendiri-sendiri. Sehingga otomatis kita akan all out untuk mendukung itu, dan harapan yang tertulis di dalam keputusan waktu itu tentunya adalah keterlibatan seluruh masyarakat. Pak Kepala Dinas tadi sudah menyampaikan bahwa nanti di seluruh wilayah Gunung Kidul akan digelar kegiatan. Nah ini bagian harapan yang insya Allah akan terimplementasi. Kemudian sejalan juga tentunya dengan visi misi bupatinya ya. Jadi membawa Gunung Kidul ke dunia, mendunia. Nah harapannya dengan walaupun ini di akhir masa jabatannya ya di 2024 ini akhir masa jabatan ini ada momentum gelar hari jadi 4 Oktober ini untuk membawa Gunung Kidul ke internasional dengan semua potensinya ditampilkan di situ. Jadi ini boleh dikatakan menjelang akhir tahun dan akhir periodisasi yang blur gitu. Kado, ini lepas dari kado ya berarti. Ya, kado. Ini lepas dari lepas dari untuk Gunung Kidul. Lepas dari politik ya, tapi ini kado terbaik untuk Gunung Kidul di 4 Oktober 2024 besok. Iya sih, saya merasakan bangga sekali sebagai warga Gunung Kidul. Akhirnya sejarah ini ya, 4 Oktober bisa menjadi hari jadi Kabupaten Gunung Kidul. Ya, kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dari Pak Arief, Bu Eri, dan juga Pak Agus Mantra, ini menarik sekali ya. Pastinya pemirsa juga sudah tidak sabar 4 Oktober begitu ya. Nah, Pak Agus sendiri dari tadi saya melihat Pak Agus Kamtono ini semakin tersenyum lebar, semakin lega gitu ya Pak ya. Mendengar memang 4 Oktober sudah menjadi hari jadi Kabupaten Gunung Kidul. Harapannya apa nih Pak untuk Kabupaten Gunung Kidul? Saya selaku dari Dewan Kebudayaan berharap semoga dengan adanya hari jadi yang baru ini merupakan satu wahana untuk menambah semangat dari masyarakat Kabupaten Gunung Kidul untuk selalu mengembangkan diri untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing masyarakat. Dan ini semangat baru ini dapat juga dilihat bahwa dengan perkembangan pariwisata yang baru, inilah nuansa baru Gunung Kidul. Mari, siapa lagi yang akan membangun Kabupaten Gunung Kidul kalau tidak semua? Dengan hari jadi baru, semangat baru kita munculkan untuk Kabupaten Gunung Kidul. Mari mungkin kita gitu, semakin semangat semakin semuanya semangat, warga betul, Kabupaten Gunung Kidul. Waktu kita tinggal sebentar lagi, mungkin saya langsung minta closing statement berupa harapan-harapan ya dari Pak Arief terlebih dahulu. Harapan terkait hari jadi Gunung Kidul. Untuk hari jadi Gunung Kidul ini ternyata butuh kekuatan literasi yang luar biasa. Betul. Tidak hanya di ANRI tapi sampai perpustakaan Leiden, sampai kemudian ini kan ke eranya Raffles juga ya. Ini berarti sampai ke perpustakaan yang di Inggris juga ya. Ini luar biasa. Dan kita bangga sebagai warga Gunung Kidul dengan kekuatan literasi itu kita bisa membentuk jati diri kita itu dengan hari jadi ini. Iya, membentuk jati diri kita gitu, makin kuat gitu ya. Bu Eri, silakan harapannya. Tentunya saya berharap bahwa dengan momentum perubahan ini membawa Gunung Kidul untuk menjadi lebih maju, melibatkan semua pihak, dan tentunya cita-cita kita bersama bahwa Gunung Kidul ini bisa mendunia, ini bisa melalui nanti perayaan yang pertama itu sebagai pintunya. Selanjutnya ini anak cucu kita tinggal merasakan kebanggaan atas perjuangan kita saat ini. Bisa yuk Gunung Kidul mendunia ya. Bisa bersama. Bangnya Pak Agus Mantara, harapan kedepannya apa nih Pak Agus? Ya, sebelum harapan tentu saya secara pribadi ataupun kelembagaan Dinas Kebudayaan atau pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengucapkan terima kasih terutama pada Pak Arief selalu Ketua Pansus, Bu Eri yang kemarin sudah berdarah-darah beli ini. Ceritanya tadi benar-benar kayak benang kusut. Ketika saya berantem
mereka yang pegang ini apa? Iya. Iya, aduh, Karena harus gimana menjelaskan ini? itu. Mas Agus Kamtono yang sudah memulai, terima kasih Mas. Artinya perjuangan penjenengan saya lanjutkan dan sampai paripurna sampai selesai, dan tentu ini semua atas nahkodanya Pak Bupati. Jadi Pak Bupati, Pak Sunaryanto ini luar biasa. Beliau memberikan arahan-arahan yang pancingan-pancingan ini ternyata banyak betulnya. Kali itu ditemukan bahwa tidak mungkin Gunung Kidul itu hutan belantara. Ternyata di kajian kami temukan bahwa Gunung Kidul sudah ada perkebunan modern, sudah ada layanan kesehatan modern, sudah ada pendidikan modern, dan penduduknya sudah 187.000 kali itu. Ini luar biasa. Nah ini ucapan terima kasih pokoknya semuanya atas keberhasilan ini. Dan tentunya juga harapan kami hari jadi ini tidak usah dipertentangkan, diperdebatkan, tapi mari kita rayakan dan mari kita isi, dan kami mohon untuk semuanya mendukung. Kita tidak usah mencari sesuatu yang kurang, bagaimana ini momentum ini menjadi momentum yang baik untuk menyejahterakan masyarakat Gunung Kidul. Dan hari ini kita juga disupport oleh salah satu mitra kerja kita dari Drinipak yang memberikan tempat yang baik untuk ngobrol kita tentang hari jadi. Terima kasih manajemen Drinipak yang sudah support giat ini. Dan ini menjadi penting untuk penguatan sejarah Kabupaten Gunung Kidul. Gitu Mbak Indri? Iya, keren banget. Terima kasih banyak nih keempat narasumber kita yang sangat luar biasa. Pak Agus Mantara, Ibu Eri Agustin, Pak Arief, Pak Agus Kamtono, dan juga terima kasih pemirsa Anda sudah bersama kami. Kita ngobrol-ngobrol terkait dengan bagaimana perubahan hari jadi Gunung Kidul. Kita harus dukung, kita harus song-song, memang kita harus sambut dengan baik, dukung 4 Oktober hari jadi Kabupaten Gunung Kidul yang ke-194. Mari kita sukseskan bersama. Tentunya goals-nya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di Gunung Kidul. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Indra Sastroto pamit undur diri.